Oke guys, welcome to STAL, Statistik Talk. Jadi pada hari ini kita itu mau bahas tentang beasiswa luar negeri nih Kak. Dan kebetulan juga makanya pemateri yang kami hadirkan itu alumni dari salah satu universitas di Turki, betul ya Kak? Kalau boleh tahu apa ya nama universitasnya kemarin Kak? Nama universitas di Turki kemarin itu Eskişehir Osman Gazi University. Kalau dalam bahasa Turkinya sih Eskişehir Osman Gazi University. Nah itu guys nama universitasnya. Jadi kebetulan Kak Rishi itu kemarin S2-nya di sana, betul Ya. Kak? Dengan jurusan juga statistika. Maka dari itu setelah lulus S2 datang mengabdi lagi di program studi statistika khususnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Sebelum itu mungkin bisa dulu nih Kak, kabar Kakak sekarang lagi apa? Gimana ya? Sekarang lagi sibuk mengajar saja untuk ngajarin kalian mahasiswa Iya. statistik. Selain di UNM, saya juga ngajar di Unhas di Prodi Kedokteran Hewan, jurusan kedokteran, Fakultas Kedokteran. Ngeri. Itu karena ada kemarin panggilan dari salah satu ketua prodi di sana untuk mengajarkan namanya biostatistik. Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Rishi, dia juga salah satu dosen saya. Terus juga gini Kak, kan sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai beasiswa, pasti itu banyak sekali beasiswa yang dihadirkan oleh pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan padahal setahu saya kan beasiswa itu banyak juga yang dalam negeri khususnya untuk Indonesia. Betul. Jadi kenapa sih alasannya Kakak harus pergi ke Turki gitu ambil beasiswa? Untuk alasan utama sih bukannya spesifikasinya bilang langsung saya mau ke Turki, tidak. Tapi saya maunya saya keluar sekolah bukan di Makassar lagi. Saya harus keluar dari zona nyaman saya yang ada di Pulau Sulawesi ini. Paling minimal saya ke Jawa. Tapi karena waktu itu saya lihat beasiswa yang ada di dalam negeri di Indonesia, kayak misalkan beasiswa apa ya namanya? Ya salah satu beasiswa di Indonesia dalam negeri itu hampir semua beasiswa dalam negeri mengkhususkan ada persyaratan namanya nilai TOEFL dan nilai IELTS, nilai bahasa Inggris. Tapi waktu itu ya buat saya belajar bahasa itu sangat saya tidak sukai. Tapi itu keharusan sebenarnya zaman sekarang. Nah pada saat itu saya mencari beasiswa yang tanpa persyaratan TOEFL dan IELTS. Nah, saya belum spesifikasi bilang saya mau ke luar negeri, tidak. Tapi kemauan pasti ada untuk ke luar negeri. Yang penting bukan di Makassar aja waktu itu. Nah, setelah itu saya jadi asisten dari Pak Dekan sekarang. Waktu Pak Dekan masih menjabat sebagai wakil dekan 1 bidang akademik. Nah, pada saat itu ada teman saya dari fisika minta rekomendasi buat daftar beasiswa ke Korea Selatan. Saya kenal orangnya, terus habis diminta rekomendasi, saya tanya, mau ngapain? Dia bilang mau minta rekomendasi dari Pak Suwardi buat beasiswa ke Korea Selatan. Oh, jadi saya langsung nanya, to the point, straight to the point. Saya bilang, ada nggak beasiswa ke luar negeri tanpa TOEFL dan IELTS? Nah, teman saya tuh mikir, ada sekitar 5 menitan dia mikir, dia bilang gini, ada satu beasiswa ke Turki. Oh iya, minta linknya kalau gitu saya mau daftar. Nah, pada saat saya tahu beasiswa itu tinggal H-5 hari kalau nggak salah. Udah mau penutupan, 5 hari lagi sudah penutupan. Pada saat saya tahu itu, terus saya mendaftar, saya pelajari bagaimana aja alur-alur mendaftarnya. Ternyata mudah kalau yang beasiswa Turki ini. Cuma kita buat akun di sistemnya, terus kita isi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam. Setelah itu kita nge-apply untuk S2. Kalau nge-apply-nya lagi itu ada persyaratan, ada 2 tambahan persyaratan. Itu beasiswa, apa sih namanya, ijazah SMA dan S1 dan SMP juga kalau nggak salah. Terus tambah dengan proposal penelitian. Nah, proposal penelitian saya ini saya buat H-1 hari sebelum penutupan. Betul-betul semua serba kepepet waktu itu. Jadi karena dia udah harus berbahasa Inggris, jadi ya saya manfaatkan ibu saya kan guru bahasa Inggris, ya saya manfaatkan supaya dia buatin dalam bahasa Inggris. Setelah itu saya mendaftar, kalau nggak salah itu saya nge-apply H-5 menit kalau nggak salah. Saya apply-nya. Dan saya kirim setelah semua persyaratan itu terpenuhi. Gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin dari tadi yang dikatakan oleh Kak Rishi bisa di underline, ada katanya tanpa persyaratan bahasa ya Kak, Iya, kalau mau beasiswa. Ada persyaratannya, tapi opsional. Ya itu opsional sebagai guys. nilai tambahan.
Mungkin nanti setelah podcast ini ada teman-teman yang tertarik mau pergi ya apply juga beasiswa Turki, langsung saja hubungi Kak Rishi. Terus juga ini Kak, terkait dengan tadi pasti pilihannya kan sudah saya tanyakan kenapa alasan pentingnya ini, kenapa harus pergi ke luar negeri, dan otomatis pasti kan di luar negeri dan dalam negeri pasti banyak sekali perbedaan, apalagi dari sistem pendidikannya, kayak bagaimana suasana belajarnya di sana khususnya untuk universitasnya Kakak gitu. Adakah perbedaan yang sangat mencolok sekali dengan yang pernah Kakak lakukan S1-nya di Indonesia gitu? Kalau perbedaan mencolok sih ada satu, yaitu kesadaran orang untuk belajar gitu, dan fasilitas kampus yang sangat memadai untuk belajar. Semisal satu shock karena waktu S1 kan sehabis kuliah kita di UNM ini perpustakaan itu tidak bisa buka setelah maghrib sudah tidak buka lagi perpustakaannya kan, langsung close, semua fasilitas kampus close tutup. Nah sedangkan di sana mau jam berapapun sih culture shocknya itu kayak gitu, bisa lihat orang pada belajar ke perpustakaan malam hari, emang bisa masuk? Jadi saya tanya teman sekamar saya waktu itu, teman sekamar saya dia orang Turki, dia kuliah di tempat yang sama tapi beda jurusan, dia S1 juga. Saya bilang, bisa nggak saya belajar di kampus kalau jam segini? Bisa, datang aja, kampus buka kok 24 jam. Oh serius? Jadi saya datang, jadi setelah itu besoknya saya mulai belajar kan untuk S2 di sana itu beasiswa saya itu jangka waktu yang diberikan itu 3 tahun. Di tahun pertama kita belajar bahasa Turki. Nah di tahun pertama saya belajar bahasa Turki, saya memanfaatkan fasilitas kampus seperti tempat gym, olahraga, kolam renang, semua itu gratis untuk mahasiswa. Cuma nunjukin kartu mahasiswa saja waktu itu. Dan begitu juga perpustakaan, kita hanya menunjukkan kartu mahasiswa baru bisa masuk ke dalam. Nah tapi waktu di tahun pertama saya belum menggunakan fasilitas perpustakaan. Tapi di tahun kedua pas saya belajar statistika, saya sudah masuk ke jurusan statistika. Di situ saya mulai menggunakan perpustakaan. Kenapa? Waktu itu di kelas, walaupun saya sudah belajar bahasa Turki, tapi saya tahunya bahasa pada umumnya, bahasa percakapan pada umumnya. Seperti bahasa Inggris kan percakapan pada umumnya, penting orang yang kita temani ngobrol itu ngerti apa yang kita bilang. Nah, begitupun saya waktu pakai bahasa Turki dan ternyata sangat berbeda di bahasa pendidikannya. Nah di kelas itu saya cuma bilang oke, iya. Dari setelah itu, tapi saya catat. Nah di situ culture shocknya, saya lihat orang pada semua mau belajar, jadi saya harus membaur sama mereka, saya juga harus perlu seperti itu untuk memperbaiki kualitas diri, dan fasilitas-fasilitas bisa menunjang untuk kita belajar selama 24 jam. Terus itu terkait kayak kan ini Kakak ambil jurusan statistika, terus pasti nanti ada kayak soal-soal yang ditampilkan di pelajarannya Kakak itu pakai bahasa apa, Turki kah atau bahasa Inggris kah? Ya otomatis pasti bahasa Turki. Iya. Terus gimana tuh caranya Kakak supaya nge-trigger, aduh ini selalu sudah turunan rumus, terus pakai bahasa Turki lagi? Waktu itu saya juga gimana ya, saya berpikir, aduh saya bisa lanjut gak ya kalau seperti ini? Oh sempat punya pemikiran kayak gitu? Kalau bisa dibilang sih semua anak Indonesia yang belajar di sana, di mana kelasnya pakai bahasa Turki full, semua pasti berpikir seperti itu awalnya. Malah banyak mahasiswa Indonesia di sana itu pada pulang. Karena dia tidak sanggup dengan bahasa yang digunakan di sana. Dia pusing dengan pakai bahasa. Sebenarnya dia masuk di jurusan yang tepat, tapi karena kendala bahasa dia nggak sanggup untuk melanjutkan. Nah waktu itu saya juga sempat berpikir seperti itu. Waduh gimana nih? Saya cuma di kelas cuma bisa bilang iya, oke. Jadi waktu itu saya sempat ngeblank selama 2 hari, saya nggak tahu mau ngapain. Nah setelah itu di hari ketiga saya bisa gini, jadi saya bilang, saya harus belajar kalau seperti itu, jangan pakai sistem saya belajar waktu S1. Saya belajar S1, jarang banget saya belajar. Saya pasti belajarnya itu saya sistem kebut semalam dulu waktu S1. Nah S1 itu saya selalu sistem kebut semalam karena daya ingat saya itu kurang untuk saya lebih pada orang pada umumnya, tapi daya pemahaman saya lumayan baik. Jadi saya waktu S1 kebut semalam, nah saya mau terapin di S2 ternyata tidak bisa. Jadi saya betul-betul harus belajar setiap hari, tapi jangan diingat, bukan dihafal, tapi kita mengerti, kita paham bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana bentuk mata kuliah itu, seperti itu. Jadi saya di kelas walaupun saya hanya bisa tamam itu oke, ewet itu iya, dan di papan tulis dan slide yang dicetak dengan bahasa yang pakai bahasa Turki semua, saya cuma mencatat apa yang penting-penting saja.
menurut saya itu penting. Misalkan kayak gitu, saya belajar teori S3 juga di sana. Saya mempelajari namanya nilai harapan, fungsi pembangkit momen, dan teori CBCF, semuanya saya pelajari. Nah, jadi saya cuma mencatat, oh teori CBCF. Kalau bahasa Turkinya CBCF teorisi, ya kan? Biasa catat, oh teori CBCF. Setelah itu saya catat, saya lihat, baca, saya tahu sedikit, artinya setelah itu, oh ini rumusnya, harus seperti ini teorinya. Ya saya cuma catat seperti itu di buku saya, tapi itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah saya belajar, saya setelah keluar kelas saya langsung ke perpustakaan, langsung cari referensi berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, pelajari ulang. Saya itu biasa setelah waktu itu hampir setiap hari ke perpustakaan selama 4 semester. Pasti pulangnya habis maghrib, pada maghrib. Tunggu dulu Kak, ada yang saya lupa. Mungkin kita bisa mundur dulu pembahasannya tentang ini beasiswa yang Kakak apply. Itu dari Indonesia yang pergi apply ke universitasnya Kakak di Turki, berapa orang yang keterima dari Indonesia? Wah, kalau terperinci sih saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu ada sekitaran 50 orang. Kalau yang saya tahu ya, karena kenapa waktu itu kita ngurus bareng waktu di Jakarta, ngurus berkas-berkas, jadi sekitaran 50 orang, bisa saja lebih. Nah, tahun ini aja itu keterima sekitaran 150 orang. Sebenarnya nggak meningkat, kayaknya setiap tahun seperti itu kuota untuk Indonesia. Nah gini, mungkin sebelum itu saya jelasin dulu, beasiswa saya itu bukan dari pemerintah Indonesia ya, ditekankan itu bukan dari pemerintah Indonesia. Itu beasiswa dari pemerintah Turki. Dari Turki ya, dari pemerintah sana. Mungkin begini, di Indonesia juga punya sebenarnya beasiswa untuk orang internasional didatangkan untuk sekolah di Indonesia. Ada pasti, setiap negara mempunyai beasiswa itu, karena untuk itu mungkin program pengembangan pendidikannya setiap negara. Nah, itu beasiswa itu kalau diperuntukkan untuk negara-negara yang mempunyai hubungan antar negara, yang kayak misalkan ada hubungan antara Indonesia dan Turki. Nah, itu beasiswa itu untuk negara-negara sahabat Turki saja. Ya, misalkan Uzbekistan, ya kan, Azerbaijan, dan negara-negara Asia lainnya. Rusia juga termasuk, ada kok orang Rusia datang ke ini pakai beasiswa pemerintah Turki itu. Nah, jadi setiap tahunnya itu bakalan dibuka. Terus itu di jurusan statistik memang hanya Kakak yang dari orang Indonesia atau gimana? Nah, waktu itu mungkin rezeki saya kenapa saya bisa lulus, karena di tahun 2018 ternyata di seluruh Indonesia cuma saya mendaftar untuk statistika. Jadi ya alhamdulillah bisa berangkat ke sana. Jadi benar-benar yang di jurusan statistika itu dalam satu kelas cuma Kakak yang orang Indonesia? Cuma saya orang Indonesia. Ada 3 orang asing. Kalau di kelas untuk S2 itu beda dengan S1 ya. Di dalam itu nggak sampai bilang 30 orang, 40 orang, nggak. Cuma 10 orang paling banyak. Paling banyak banget itu 10 orang. Jadi saya sendiri orang Indonesia, orang asingnya ada tambahannya itu selain saya itu ada 2 orang. Berarti ada 3 orang asing, selebihnya 7 orang itu orang Turki. Terus cara Kakak bersosialisasi nih kayak gimana sih observasi diri saya itu supaya benar-benar, kan ini kayak semuanya kayak dari teman, circle, beda sekali dari circle yang satu di Indonesia gitu. Ya itu salah satu tantangan kita juga di sana. Tapi gini, prinsip saya sih, bawa diri aja dulu, terjun aja dulu dalam situ, nggak usah mikirin panjang, bilang aduh gimana ya nanti sikap saya, aduh gimana ya saya harus tidak. Kalau saya orangnya terjun aja dulu di tempatnya. Masalah belakang, kalau ke masalah bagaimana cara bergaul, kita bakalan pikir juga kok pada saat kita ada di situ, kita tahu bilang, oh kita harus berbuat seperti ini supaya kita dikenal. Saya berbaur seperti itu ya selama di Turki. Jadi nggak ada bilang pasti saya minta bantuan sama teman, misalkan teman Indonesia kan, untuk bilang misalkan saya mau kesini gimana sih caranya, saya mau ini gimana sih caranya saya dapat ini ya. Pasti saya minta arahan-arahan dari teman-teman Indonesia sebelum saya yang ada di sana. Tapi kebanyakan saya langsung terjun langsung aja bilang, misalkan saya mau keluar kota atau misalkan di kelas. Di kelas itu saya tidak pernah, saya pertama melihat aja, diam saja dalam kelas. Saya lihat bagaimana sih sikap-sikap orang di teman sekolah saya. Nah, orang yang ini oh gini caranya bergaul di sini, oh ya
orang ini kayak gini. Jadi saya tuh di hari pertama saya diam saja, lihat cara ngomong seadanya. Tapi pas di hari kedua karena saya sudah tahu tingkah laku mereka, mulai saya bergaul untuk menempatkan diri saya di mana saya berada. Terus tadi nih, pas kadang sempat punya pemikiran mau mundur. Terus apa sih yang bikin kamu kayak, jangan mundur deh, kayak udah terlanjur basah di sini, harus aja lanjut terus. Apa ya? Kalau emang saya sempat berpikir, aduh gimana ya? Ini aja bahasa saya nggak paham apa yang mereka bilang, dan gimana saya mau paham yang ini. Itu setelah itu saya tiba di rumah, saya renung di kamar sendiri. Tapi yang keingat lagi orang tua sih. Orang tua sudah ingin sini, tujuan utama saya ke sini itu belajar. Jadi ya biasanya kalau saya ada beban pikiran saya bawa dengan, bukan saya pikir, tapi saya bawa tidur. Mending saya tidur, kan besok saya lupain. Suka kayak gitu saya orangnya. Jadi pada saat itu langsung bawa tidur, tapi di tidur gitu. Kenapa sih saya sempat berpikir dalam tidur juga? Kenapa sih saya harus mikirin masalah yang sebenarnya belum terjadi gitu? Masih panjang perjalanan untuk dapat itu. Jadi pas saya bangun, saya langsung mikir gini, hadapi aja masalah yang ada sekarang, cari jalan keluar yang terbaik. Gak usah mikirin yang ke belakang, nanti ke belakang pasti ada sendiri jalan keluar yang diberikan sama Tuhan. Kayak gitu. Terus tadi bicara tentang pulang ke rumah, di situ memang disediakan asrama atau seperti apa Kak dari beasiswanya? Nah, beasiswa ini kan beasiswa pemerintah Turki namanya Turkish Bursary Scholarship. Kalau kita anak-anak Indonesia, kita biasa bilangnya YTB. Nah, kalau kalian mau daftar, ini saya beralih ke yang lain dulu ya sebentar. Kalau kalian mau mendaftar, misalkan penonton sekalian mau daftar beasiswa ini, silahkan cari di Google saja, tulis YTB, seperti bahasa Indonesia pada umumnya YTB, terus pasti Girisi. Nah, paling atas itu adalah sistem YTB untuk mendaftar buat akun, isi persyaratan di dalam. Setelah itu baru nanti bulan 1 sampai bulan 2 itu untuk pendaftaran beasiswa. Nah, kalau yang tadi apa sih sebenarnya? Asrama. Oke. Beasiswa ini full funded. Semua kita dapat, tempat tinggal dapat. Di sana itu ada asrama yang disediakan oleh pemerintah Turki. Ada tempat tinggal sudah disediakan, terus tiket pesawat dari Jakarta ke Istanbul itu disediakan juga. Terus itu Jakarta Istanbul, jadi kalau Makassar, kita asal dari Makassar, kita beli tiket sendiri Makassar Jakarta. Nanti dari Jakarta ke Istanbul ada tiket dari pemerintah sana. Setelah itu dapat uang bulanan pasti. Nah, terus uang sekolah sudah kita tidak pikirkan, kita hanya bawa diri kita ke kampus belajar, itu saja kita pikirkan. Masalah biaya pembiayaan nanti beasiswa itu yang ngurus. Nah, terus apa lagi ya? Biasa kalau saya dulu di tahun awal doang saya asrama. Pas di tahun kedua, karena di tahun kedua itu pandemi, jadi saya juga merasa kalau saya di asrama saya kayak nggak bisa kemana-mana, walaupun memang waktu itu lagi lockdown ya. Nah, tapi saya merasa kayak gabut nih. Bukan gabut sih, gimana ya, kayak dikurung, dikekang di dalam asrama, nggak boleh kesini sini. Kita mau ke warung saja, misalkan kita sini warung gitu kan, atau toko swalayan gitu, kita harus buat surat izin dulu sampai 1 jam baru bisa keluar dari asrama untuk beli peralatan keseharian aja. Nah, dari situ saya minta surat keluar dari asrama, terus saya kirim ke YTB. Itu kalau kita kirim kayak gitu namanya talep atau permohonan. Saya minta permohonan untuk mengajukan uang tempat tinggal. Jadi asrama sudah tidak ada, tapi saya diberikan uang tempat tinggal, uang biaya tempat tinggal. Iya bisa. Itu per bulan juga dikasihin. Jadi saya bareng sama Indonesia keluar dari asrama, nyewa apartemen waktu itu sampai saya selesai. Terus gini Kak, kan sebelum itu kita udah pernah open Q&A di Instagram KMPS Statistika FKUNM, dan di sini kita udah dibilang kayak udah diringkas nih pertanyaannya. Jadi dari 3 orang penanya ini
Yang pertanyaan pertama itu dari @sopira_2911. Pertanyaan itu, apakah ada persyaratan beasiswa luar negeri yaitu mempersiapkan visa? Mungkin semua beasiswa Ya. harus ada itu, tapi persiapan visa itu mungkin pada saat kita sudah mengetahui bahwa kita sudah menerima full beasiswa itu, bilang kita tinggal berangkat saja gitu kan, itu baru di situ diurus visa. Tapi kebanyakan beasiswa itu pada saat kita mendaftar itu belum mengurus visa pada saat itu. Jadi pada saat kebanyakan beasiswa untuk ke luar negeri itu, pas kita sudah tahu bahwa kita sudah menerima beasiswa itu, tinggal berangkat ke negara tujuan, baru ngurus visa. Itu Sopira ya. Terus pertanyaan kedua itu dari @baniosaurus. Apa langkah awal yang bisa dilakukan agar dapat berkuliah di luar negeri? Nekat sih. Nekat. Di sini. Ya, yang saya bilang tadi, harus keluar dari zona nyaman kalian dan harus memberanikan diri. Nekat. Saya waktu itu memberanikan diri saja untuk bisa ke luar negeri. Karena saya bilang gini, pada saat itu juga saya sebenarnya kan saya fresh graduation. Iya. Di saat bersamaan waktu itu ada pendaftaran PNS juga di Indonesia waktu itu. Nah, saya sudah sampai di tahap wawancara beasiswa ini. Sempat goyah saya mau lanjut S2 atau tidak. Tapi pada saat bersamaan setelah wawancara ternyata saya menerima beasiswa ini. Ya saya mikir kapan lagi gitu, nggak mungkin saya bisa dapat untuk yang kedua kalinya beasiswa untuk luar negeri gitu kan. PNS masih ada tahun depan penerimaan. Jadi saya pikirnya nekat aja gitu, ayo harus bisa ke luar negeri. Tanda kutip nekat. Oke, pertanyaan ketiga itu dari @ekacitra_junior_. Kelas di luar negeri itu Kak, ada yang namanya nyontek nggak? Oh, ada. Kayaknya ini pertanyaan sering nyontek nih orang. Ada, tetap ada. Kalau nyontek mah mungkin jangan mikir bilang karena di luar negeri itu semua bule-bule ini pada pintar gitu kan. Kagak, enggak. Tetap ada nyonteknya, pasti ada. Namanya orang pelajar, kalau dia nggak tahu pasti jalan terakhir itu nyontek. Tapi lebih parah mana nih nyonteknya? Suasana di luar negeri atau suasana di Indonesia? Kalau luar negeri, kalau saya lihat ya pendapat pribadi ya, lebih sistematis. Terarah, dia sudah tahu langkah-langkah gimana mau nyonteknya gitu kan. Iya, betul. Kalau di Indonesia, mahasiswa saya lihat kurang barbar. Iya, barbar. Tidak menyusun rencana bagaimana gitu. Oke, guys, nanti di kelasnya Pak Rishi kita sistematiskan nyonteknya. Mau sistematis sebagaimanapun, mantan tukang nyontek juga pasti tahu. Iya, kalau mantan nyontek begitu juga Pak Rishi ya guys ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dadakan lagi nih. Kan ini bisa dibilang karirnya kakak setelah S2 itu bisa dibilang kayak mulus-mulus aja gitu. Dilihat sama orang langsung dipanggil pengajar langsung gitu. Terus ada nggak kepikiran mau lanjut S3 atau gimana gitu? Iya pasti ada, tapi gini sih, kalau di mata tadi kamu bilang di mata orang mulus-mulus gitu kan, sebenarnya ya mungkin di mata orang perjalanan karir saya mulus saja, sebulan langsung lah bisa ngajar di UNM, dapat kerjaan juga ngajar di Unhas gitu kan, tapi itu tidak semulus yang orang lihat pada umumnya. Ya adalah perjalanan karir. Waktu saya lulus S2 di Turki, itu saya nggak langsung pulang ke Indonesia. Saya sempat kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, waktu di ibu kota yang Turki. Kedutaannya Indonesia, Republik Indonesia di sana ya. Ya kerjanya seperti salary atau gajinya itu bagus, tapi ya kerjaannya nggak seperti gajinya, walaupun gajinya bagus, tapi kerjanya ya bisa dibilang enggak, bukan gitu juga. Kerja kasar lah. Seperti itu, istilah halusnya kerja kasar. Bukan kerja halus yang dalam kantor, enggak. Terus kan tadi berbicara tentang gajinya bagus kalau kerja di sana. Kalau dibandingkan sama gaji yang sekarang, sangat jauh. Itu sangat jauh. Kalau di sana kita digaji dolar, di sini digaji rupiah. Tapi dilihat lagi dari kenyamanan kerjanya ya? Iya, kenyamanan kerja. Karena waktu itu saya juga merasa kerjaan saya gini-gini aja, kerjaan kasar gitu kan. Tapi walaupun gaji bagus, tapi kalau gini terus skill saya nggak ke asah gitu. Jadi saya memutuskan, mungkin saya kerja kemarin itu 5 bulanan,
Jadi saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Terus nanti S3-nya mau di Turki lagi? Atau bagaimana nih? Ya insya Allah ada tujuan sekarang. Ya itu kalau kita untuk sekarang, dulu saya orangnya nekat, manapun saya ambil. Tapi sekarang saya lebih ke struktural, maksudnya saya merencanakan. Bagusnya sih seperti itu sebenarnya. Walaupun kira-kira orang Indonesia bilang, kalau kita merencanakan pasti tidak jadi gitu kan. Tapi ya siapa nih? Alangkah lebih baiknya kalau kita sudah merencanakan ke depannya bagaimana langkah-langkah yang kita ambilkan. Kalau mungkin insya Allah didoain saja dalam waktu dekat saya mau mendaftar, mungkin iya pasti ke Turki lagi. Dan selain Turki itu Jepang. Kenapa saya ambil Jepang? Karena menurut informasi yang saya dapat, ilmu statistika di sana sangat digunakan. Dan pengembangannya itu sangat bagus kalau ilmu statistika di sana. Jadi saya mungkin mau ambil ke sana lagi, ke Jepang atau ke Turki. Nah, sekedar informasi, di Jepang juga itu ada beasiswa dalam negerinya, bukan dari pemerintah Indonesianya, dari pemerintah Jepangnya. Dan nilai IELTS dan TOEFL itu opsional juga di sana. Jadi kita harus belajar bahasa Jepang lagi selama 1 tahun di sana. Berarti sama kayak beasiswa yang gini sih. Kalau saya perhatikan ya, misalkan kayak negara-negara yang mempunyai bahasa tersendiri bukan bahasa ibunya itu adalah bahasa Inggris ya. Seperti kayak Australia, Amerika, UK pasti kan pakai bahasa Inggris, ada nilai TOEFL dan IELTS. Tapi semisal negara-negara yang tidak berbahasa Inggris dan punya bahasa ibu sendiri, misalkan kayak Turki, Jepang, itu dia pasti buka satu beasiswa yang dimana di situ bahasa Inggris itu sebagai opsional saja. Nilai TOEFL dan IELTS itu opsional atau nilai tambahan buat kita untuk diterima beasiswa tersebut. Tapi pada saat kita sudah diterima di situ, kita harus belajar bahasa negara itu selama 1 tahun di awal. Tapi itu dibiayai juga? Itu dibiayai juga. Terus kalau di perbedaannya sama beasiswa yang kan pasti kakak udah cari-cari informasi tentang beasiswa Jepang juga. Kalau dulu cari tentang money itu yang lebih bikin anak-anak tuh langsung kayak seger. Iya, seger pasti. Kita nggak muluk-muluk ya, kita realistis aja ya. Kalau uang itu mata kita tuh bersinar-sinar gitu kan. Senang sekali. Ya kan, aduh jaminan hidup ada nih gitu kan. Tapi gimana ya, kalau saya dulu waktu saya mahasiswa, karena harus masuk kampus, keluar kampus gitu kan, harus sehari ke kampus, itu saya biasanya saya ambil ini sih, apa sih namanya, kerjaan sampingan. Kayak part-time. Saya ambil part-time, saya waktu itu saya nggak mikir bilang saya harus kerja gini, enggak. Saya terima aja di mana saya dapat lowongan kerja, saya lihat ada lowongan kerja, saya ambil. Saya sempat jadi kayak misalkan kerja di restoran, hanya mungut piring-piring di atas meja, bersihin meja, itu sempat saya lakuin. Pas di Turki ya? Pas di Turki, nyuci piring itu sempat saya, karena kebutuhan hidup saya juga waktu itu lumayan agak meningkat lagi. Nah, uang beasiswa saya rasa kurang cukup. Bukan nggak cukup sih, kayak saya udah nggak bisa nabung beasiswa saya. Sebenarnya cukup, tapi tidak ada yang bisa saya simpan. Nah, saya mikirnya itu saya harus ada yang saya simpan setiap bulannya sebagai biaya darurat gitu loh. Kalau misalkan ada suatu hal yang harus saya beli sesuatu, nah uang itu yang saya pakai. Nah, waktu itu saya kayak, uang beasiswa saya udah nggak bisa ditabung. Jadi saya cari kerjaan, dan untungnya apartemen saya itu pas di tengah kota Eskişehir, yang nama kota yang saya tempati. Nah, saya carilah keliling-keliling kota, lihat, biasa di situ nyari lowongan, biasa di pintu gitu. Orang-orang sana tuh masih nulis di pintu-pintu kok bilang dicari pekerja mahasiswa, tapi sudah ada persyaratannya, bukan mahasiswa, tidak lagi belajar gitu kan. Waktu itu saya dapat di restoran, yang itu nyuci piring dan angkat-angkat piring itu ya lumayan, itu uang dari kerja itu saya tabung. Saya nggak pakai, saya cuma pakai uang beasiswa. Terus juga ini penasaran sekali, mungkin saya dan juga penonton nantinya mengenai kayak kendaraan di Turki. Ini dari kakak sendiri, dari jarak asrama ke kampus, itu jalan kaki atau disediakan juga sepeda oleh beasiswa atau gimana, atau pakai motor kah atau bagaimana? Di sana, di tahun pertama saya kan saya bilang saya asrama. Iya, betul. Nah, di asrama ini disediakan setiap pagi jam 7.30 ada bus untuk
mengantar mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut ke kampus-kampus yang ada di Eskişehir. Kampus besar yang ada di Eskişehir itu ada 3. Ada Eskişehir Teknik, Osman Gazi University, sama Anadolu University. Nah, setiap bus itu ada 3 bus, jadi satu bus itu satu universitas di bawah mahasiswa yang ada di situ. Nah, ada juga itu bus yang kalau pagi-pagi, tapi kalau semisal kita ketinggalan bus itu ada angkutan bus umum gitu loh. Kayak misalkan kalau kita orang Makassar bilangnya PT-PT, tapi ini dolmus kita bilang, tapi dia agak lebih besar dan lebih nyaman daripada PT-PT. Nah, ada juga busnya ada juga. Bus yang kayak misalkan bus yang kita pakai yang kayak Maminasata itu, kalian tahu nggak? Kalau yang Maminasata, bus Maminasata, Trans Maminasata di Makassar. Tidak tahu. Ada bus angkutan umum, bus yang disediakan oleh pemerintah di sana juga ada, tapi lebih besar daripada itu. Nah, itu biasanya sih kalau di asrama saya, kan asrama saya di pinggiran kota, itu setiap 1,5 jam sekali datangnya. Jadi lama gitu kan, kalau saya mau nunggu lagi ya mungkin terlambat ke kampus, jadi terpaksa naik dolmus. Dolmus itu kita nyambung-nyambung seperti PT-PT. Angkutan umumnya di Makassar ada PT itu nyambung-nyambung. Kayak misalkan kita mau ke Dayak nih kan, dari sini kita naik ke 05 sampai ke Sentral nyambung lagi Dayak. Seperti itu juga di sana ada. Nah, di sana itu banyak sih kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah di sana. Jadi orang di sana itu jarang pakai kendaraan sendiri kecuali dia bisa beli kendaraan. Kalau orang yang misalnya kerjanya biasa-biasa saja, mending mereka tuh lebih berpikir, kan ada pemerintah menyediakan transportasi, kenapa kita tidak menggunakan secara maksimal. Nah, dan juga kebanyakan orang di sana itu bersepeda sama jalan kaki. Nah, di transportasi yang disediakan pemerintah itu banyak. Dolmus ada, bus ada kereta dalam kota yang namanya, kalau kita orang di Eskişehir bilang namanya tramway. Nah, terus ada juga kalau antar kota itu pasti ada bus sama kereta cepat sama kereta normal. Dari misalkan kereta normal, perbedaan kereta cepat sama kereta normal itu misalkan dari sini ke Bulukumba naik kereta biasa itu 4 jam, gitu kan. Tapi kalau kereta cepat mungkin sejam doang. Itu biayanya gimana? Beda lagi atau gimana? Itu sama seperti kita kalau mau ini sih, mau naik pesawat udah beli tiket, sudah dipesan jauh-jauh hari, sama seperti itu. Terus ada yang kayak angkatan umumnya gitu-gitu Kak, sistem pembayarannya langsung bayar kayak kita di Indonesia atau ada punya kayak kartu khusus atau gimana? Dua-duanya aku pakai. Ada langsung bayar, ada yang tidak langsung bayar, tapi menggunakan kartu di sana. Tapi kebanyakan pakai kartu di sana. Kalau yang dolmus itu kita pakai langsung bayar gitu, pakai uang. Nah, kalau yang kayak misalkan bus, tramway itu kita gunakan kartu. Jadi kita ada kartunya itu dibagi atas 2 jenis. Ada yang ada berapa jenis itu? 3. Ada yang satu biasa, kartu biasa yang bisa kita pakai ke seluruh, semuanya 3 jenis kartu ini. Perbedaannya hanya kelompok usia dan kelompok kerjanya saja. Nah, kartu yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya kita juga bisa menggunakan, tapi di situ dikenakan biaya tidak ada biaya subsidi dari pemerintah Turki. Jadi biaya normalnya gitu kan. Itu semua. Terus yang kedua itu kartu khusus mahasiswa, transportasi khusus mahasiswa. Dan ketiga itu kartu transportasi khusus lansia. Iya, di sana itu khusus lansia juga dikasihin kartu berbeda, dan itu ücretsiz, artinya itu gratis untuk mereka. Jadi mereka hanya nempel, terdata bilang lansia gratis. Kalau kita yang mahasiswa ada diskon, ada disubsidi sama pemerintah. Semisal harga angkutannya itu 7 TL gitu kan, 7 lira, kita hanya bayar 2,5 lira. Oh iya, terkait itu Kak, kan ini S2-nya Kakak statistika di Universitas Turki. Terus apakah memang ada S1-nya juga ada. Yang jurusan statistika juga? Ada. Terus itu gimana? Apakah mereka juga kayak ada namanya sistem-sistem organisasi atau himpunan jurusannya? Kalau masalah itu saya kurang tahu, tapi selama saya di sana saya lihat nggak ada organisasi kayak himpunan gitu, nggak ada. Tapi organisasi ekstrakurikuler ada, kayak misalkan organisasi voli, basket, ataupun apa ya, ya organisasi-organisasi di luar kampus banyak. Tapi pas waktu Kakak apply beasiswa itu yang kayak pengalaman organisasi itu digunakan sekali atau
kayak terskip saja dengan persyaratan lain? Kalau pengalaman organisasi waktu mendaftar beasiswa itu ada sih kegunaan kita belajar organisasi atau belajar organisasi, tapi lebih ke ini sih, apa sih namanya, cara kita mengatur waktu, cara kita mengatur cara bicara kita, seperti itu kita pelajari di keorganisasian ya. Kalau seperti cara bicara yang baik, terus mengatur waktu yang bagaimana itu mengatur waktu yang baik, itu kita gunakan di situ pada saat itu. Waktu saya mendaftar beasiswa itu lebih menggunakan cara bicara yang gimana sih, cara bicara yang baik gitu loh. Nah itu yang saya dapatkan ilmunya itu pada saat saya berorganisasi. Nah kalau ilmu organisasi saya di sana sangat terpakai. Kenapa? Karena di sana ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah PPI itu terbagi atas dua di sana. Ada yang PPI utama, PPI negara, sama namanya PPI wilayah. PPI wilayah itu setiap kota di Turki yang dimana ada mahasiswa Indonesianya minimal 20 orang itu ada PPI-nya. Jadi PPI di sana itu untuk wilayah banyak. Ada PPI Ankara, Kayseri, Istanbul, Izmir, Sakarya dan lain-lain sebagainya. Nah tapi yang menaungi adalah namanya PPI Turki. Nah saya sempat bergabung sama PPI Turki sama PPI Ankara. Di PPI Ankara saya bukan sebagai PPI, tapi saya MPA, Majelis majelis kayak Maperwa di sini loh. Nah, yang kita yang mengawasi kinerja PPI, nanti ada namanya sidang apa sih namanya, yang kalau misalkan kita saya lupa lagi namanya, yang di terakhir di organisasi untuk pertanggungjawaban organisasi. LPJ. Ya itu LPJ kalau di sini, kalau kita di sana apa ya? Saya lupa lagi istilahnya. Terlalu banyak istilah pas saya datang ke Indonesia tuh banyak sekali istilah. Jadi istilah-istilah yang saya gunakan di Turki agak kelumba-lumba juga. Ya itulah LPJ, sejenis LPJ. Ya itu saya masuk di situ di MPA Ankara. Tapi kalau di Turki saya sebagai anggota PPI Turki di bidang hubungan internasional. Dalam mau mengejar sesuatu kita harus ada tujuan dalam hidup, dan untuk mengejar tujuan itu jangan pernah pantang menyerah dan jalanin masalah yang sekarang kita jalani, cari jalan keluar yang terbaik. Masalah kedepannya tidak perlu kita pikirkan, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi modal nekat itu perlu untuk mencapai tujuan. Ya, bukan guys. Dari materi kita hari ini. Jadi itulah tadi podcast kita pada hari ini bersama Kak Rizky. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang keliru keluar, tapi sebenarnya maunya tidak keliru. Hanya itu dari kami berdua. Dadah, sampai jumpa di stok selanjutnya.